Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori Dasar Keterampilan Berbicara dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pemampu Ibu Dra Ermawati Arif MPD. Nah, apa saja yang akan saya presentasikan? Dari teori tersebut ada 5 poin yang akan saya paparkan. Nah, yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan khusus. Yang ketiga, catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang kelima, jenis-jenis keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Nah, ingin tahu dari penjelasan semuanya? Langsung saja. Yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Apa itu berbicara? Berbicara merupakan salah satu aspek dari keterampilan berbahasa. Nah, Dr. Heri Guntur Tarigan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata sebagai upaya untuk mengekspresikan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, poin yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan khusus. Nah, apa tujuan berbicara? Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka, pembicara harus memahami makna yang ingin dikomunikasikan dan mengevaluasi aspek komunikasi terhadap pendengarnya, dan harus tahu prinsip-prinsip yang mendasari situasi pembicara atau umum atau perorangan. Lanjut poin yang ketiga, catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Nah, kita perlu tahu apa itu catur cara saji bicara. Dalam kegiatan berbicara ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji bicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan, yaitu 1. Metode serta-merta. Yang kedua, metode menghafal. Yang ketiga, metode naskah. Yang keempat, metode ekstemporan. Nah, kita bahas yang pertama. 1. Metode serta-merta. Metode serta-merta ini digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta untuk berbicara secara spontan di depan orang banyak. Jadi secara mendadak metode serta-merta ini. Yang kedua, metode menghafal. Nah, metode menghafal ini digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat dari kekayaan materi yang dimiliki. Nah, jadi metode menghafal ini kita harus menghafal dahulu materi yang akan kita sampaikan dari pikiran perasaan kita di depan orang banyak. Kemudian yang ketiga, metode naskah. Apa itu metode naskah? Metode naskah ini digunakan pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Sebelum tampil, pastinya pembicara mengekspresikan naskah dan perhatian pembicara fokus terhadap naskah. Jadi metode naskah ini menggunakan naskah dalam akan berbicara. Yang keempat, metode ekstemporan. Nah, metode ini terkadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Lanjut poin yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan dalam berbicara? Nah, ada kecemasan berbicara, bahasa tubuh dalam berbicara, ciri pembaca ideal, merencanakan pembicaraan, dan mengembangkan keterampilan berbicara. Nah, kita bahas yang pertama, kecemasan berbicara. Kecemasan, berarti kecemasan tersebut kita rasanya takut, rasa khawatir gitu saat
siswa khusus. Contohnya berbicara pidato presentasi, pidato penyambutan, pidato perpisahan, pidato jamuan, pidato perkenalan, pidato nominasi, dan lain-lainnya. Inilah jenis-jenisnya. Nah, itulah materi dan 5 poin